Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Wal hukmu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hukmu wal hukmu lan utawi hukum. Wal hukmu lan utawi hukum iku khitabullahi, khitabe Allah ta'ala haliluhul Allah, ay kalamuhu tegese kalame Allah, tegese kalame Allah an nafsiyu kang bangsa zat, an nafsiyu kang bangsa zat, al azali kang bangsa azali, al musamma kang den arani apa hukum, al musamma kang den arani apa hukum fil azali ing dalam zaman azali, fil azali ing dalam zaman azali, khitaban ing aran khitab khitaban ing aran khitab, alal asahi miturut ing atase kol asah, alal asahi miturut ing atase kol asah, kama kaya keterangan, kama kaya keterangan saya tikang bakal teko apa mah. Wal hukmu khitabullah al muta'allaku kang hubungan, al muta'allaku kang hubungan imma bi fi'lil mukallafi, kang hubungan maksudnya kang den gantungake, al muta'allaku kang hubungan imma bi fi'lil mukallafi ana kalane kelawan penggawene wong mukallaf, ana kalane kelawan penggawene mukallaf. Ayil baligi tegese wong kang balik, ayil baligi tegese wong kang balik, al akili tegese kang anduweni akal, al akili tegese kang anduweni akal, alladzi kang lam yamtani kang lam yamtani kang ora kacegah, kang ora kacegah apa taklifuhu mukallafi alladzi, apa taklifu mukallafi alladzi ta'allukan kelawan gumantungan, ta'allukan kelawan gumantungan maknawiyan kang bangsa makna, maknawiyan kang bangsa makna qabla wujudihi ing dalam sadurunge wujude mukallaf, qabla wujudi ing dalam sadurunge wujude mukallaf, au ba'da wujudi uta ing dalam sause wujude mukallaf, au ba'da wujudi uta ing dalam sause wujude mukallaf, qablal bi'tsati ing dalam sadurunge kautuse Kanjeng Nabi, qablal bi'tsati ing dalam sadurunge kautuse Kanjeng Nabi, wa tanjizian lan bangsa lestari, wa tanjizian lan bangsa lestari, ba'da wujudi ing dalam sause wujude mukallaf, ta'allukan maknawiyan terus ta'allukan tanjizian, wa tanjizian lan bangsa lestari ba'da wujudi ing dalam sause wujude mukallaf, ing dalam sause wujude mukallaf, ba'dal bi'tsati ing dalam sause kautuse Kanjeng Nabi ba'dal bi'tsati ing dalam sause kautuse Kanjeng Nabi, itla hukma, idla hukma krono ora ana hukum iku maujud, krono ora ana hukum iku maujud qablaha kang tetep ing dalam sadurunge bi'tsah, krono ora ana hukum iku maujud qabla kang tetep ing dalam sadurunge bi'tsah, kama kaya keterangan,
kama kaya keterangan saya tikang bakal teko apa dalika mengkuno la hukmah kama kaya keterangan saya tikang bakal teko apa dalika mengkuno la hukma qablaha iktidaan kelawan natrapi iktidaan kelawan natrapi ay tolaban tegese kelawan nuntut utawa nupreh ay tolaban tegese kelawan nupreh utawa nuntut lil fi'li maring penggawe lil fi'li maring penggawe wujuban kelawan wajib wujuban kelawan wajib au nadban utawa sunnah au hurmatan utawa haram au karahatan utawa makruh au khilafal aula utawa nulayani kang utama au khilafal aula utawa nulayani kang utama au takhiran utawa hubungan kang kelawan ngenakake milih au takhiran utawa hubungan kang kelawan ngenakake milih au takhiran utawa hubungan kang kelawan ngenakake milih bainal fi'li ing dalem antarane nglakoni bainal fi'li ing dalem antarane nglakoni wa tarkihi lan ninggal fi'li wa tarkilan ninggal fi'li ay ibahatan tegese menangake ay ibahatan tegese menangake fayashmulu mongko mengku apa dzalika mengkono khitabullah mengku apa dzalika mengkono khitabullah al fi'la ing penggawe al qalbi kang bangsa ati al fi'la ing penggawe al qalbi kang bangsa ati al i'tiqadi kang bangsa nekotake utawa i'tiqad al i'tiqadi kang bangsa i'tiqad utawa yakin wa ghairahu lan sa'liyane al fi'la al qalbi lakhirihi wal qauli lan bangsa pengucap wal qauli lan bangsa pengucap wa ghairahu lan sa'liyane wa ghairahu lan sa'liyane dzalikal fi'la al qauli wal kafalan nyegah saking larangan wal kafalan nyegah saking larangan wal mukallafalan ing mukallaf wal mukallafalan ing mukallaf al wahida kang siji kan nabi kaya nabi sallallahu alaihi wasallam fi khasaisihi ing dalam pira-pira ketertentuane Kanjeng Nabi fi khasaisihi ing dalam pira-pira ketertentuane Kanjeng Nabi wal aktsara al wahida wal aktsara lan kang wal aktsara lan ing mukallaf kang luweh akeh wal aktsara lan ing mukallaf kang luweh akeh minal wahidi tinimbang saking siji minal wahidi tinimbang saking siji wa imma bi a'ammi wa imma bi a'amma lan ana kalane hubungan kelawan kang luweh umum lan ana kalane hubungan kelawan kang luweh umum min fi'lil mukallafi saking penggawene wong mukallaf saking penggawene wong mukallaf wad'an saking arah-arah wad'an saking arah-arah wad'an saking arah-arah sumelehe wad'an saking arah-arah sumelehe wa huwa lan utawi wad'an wa huwa lan utai wad'an iku al khitabu khitab iku al khitabu khitab al waridu kang tumeka bi kauni syai'i al-waridu kang temuka bikauni syai'i kelawan anane suwi-wici iku sababan dadi sebab wa syaratan lan dadi syarat wa mani'an lan dadi perkara kang nyegah
Jadi Octavia kelas 9 kedua Devania kelas 74, di Umayyah kelas 73, Taimisdah kelas 22, Ulang Putri kelas 12D, Nabi Satu Nurida Stadi, Elvina Rafika kelas 9, Amelia Rahmatul kelas 10, dan Vanessa Fitria Asmi dari Kalimantan. Dalam mendatangkannya ke spesialis untuk mengambil paket. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mani'an lan perkara kang nyegah wasahihan lan perkara kang bener, wa fasidan lan perkara kang rusak, wa saetilan bakal teko apa bayanuha pertelane ta'rif sababan ila akhirih, wa saetilan bakal teko apa bayanuha pertelane ta'rif sababan ila akhirih. Fayashmulu mongko apa dalika mengkono khitab, apa dalika mengkono khitab fi'lal mukallafi ing penggawe wong mukallaf, fi'lal mukallafi ing penggawe wong mukallaf kazina kaya zina, sababan halidati sebab sababan halidati sebab liwujubil haddi kelawan wajib had, liwujubil haddi maring wajib had, sababan halidati sebab liwujubil haddi maring wajib had, wa ghairu fi'lilan dalika fi'lal mukallaf, dalika wa ghairu fi'lihi, wa ghairu fi'lilan sakliyane penggawene mukallaf lan sakliyane penggawene mukallaf kazawali kaya ling sere srengenge, sababan halidati sebab liwujubi dhuhri maring wajibe duhur, wa itlafa ghairil mukallafilan ing ngrusakake sakliyane mukallaf, asakrona kaya wong kang mendem sababan halidati sebab liwujubi dhamani maring wajibe nempuhi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal hukmu khitabullah ta'ala ay kalamuhu an nafsi al azali al musamma fil azal khitaban alal asah. Menurut qaul asah bahwa hukum itu adalah khitabnya Allah, artinya adalah kalamullah yang sudah wujud pada zaman azali. Pada zaman azali, ketika kok kita tahu bahwa sekarang istilah hukum itu ada, maka sebenarnya sebelum adanya hukum itu sudah ada pada zaman azali, yang itu Allah ciptakan bagian dari kehendaknya, sehingga hukum yang sudah kita ketahui itu bagian dari khitabullah. Padahal ini sebenarnya tidak realistis begitu ya. Kenapa kok menghubungkan khitabnya Allah dengan hukum yang wujudnya itu sebelum ada kalanya sebelum bi'tsah, ada kalanya yang ba'dal bi'tsah. Ada kalanya qoblal bi'tsah, maksudnya adalah sebelum diutusnya kanjeng Nabi. Ada kalanya setelah diutusnya kanjeng Nabi. Namun ini menjadi konsep dasar bahwa hukum yang kita terima itu bagian dari syariatnya kanjeng Nabi, yang itu bagian dari khitabnya Allah, atau tuntutan bahwa Allah itu memerintahkan kepada semua hambanya untuk melakukan hal-hal yang sudah ditentukan. Di sini disampaikan bahwa al-azali al-musamma fil azal khitaban alal asah. Tapi ini menurut qaul asah, mengatakan bahwa hukum saat ini itu adalah khitabnya Allah dari dulu,
atau sudah menjadi khitabnya Allah di zaman azali. Apalagi zaman sekarang gitu nggih. Jadi maksudnya zaman azali itu sebelum diwujudkan. Sebelum diwujudkan juga sebelum Kanjeng Nabi diutus. Zaman azali, zaman sebelum diwujudkannya semua manusia. Atau zaman di mana manusia itu sebelum diwujudkan di dunia, Allah mewujudkan terlebih dahulu di zaman azali. Termasuk bagian dari takdir Allah, yakni ada sifat qudrah dan iradahnya. Okay? Jadi iradahnya Allah itu ketika ada pada zaman azali. Lah, kemudian qudrahnya dalam sisi sudah diwujudkannya setelah kalau manusia berarti lahir dari ibunya gitu. Berarti setelah wujud di dunia. Atau di sini ada istilah tanjizian. Kalau qoblal bi'tsah itu disebut dengan ta'alluqan maknawi, ya. Di sana dilanjutkan, itu satu pendapat menurut Qaul Ashah mengatakan bahwa hukum itu adalah khitabnya Allah dari zaman azali. Kemudian saya lanjutkan sebelum nanti saya bahas tanjizi. Al muta'allaqu imma bi fi'lil mukallaf. Hukum itu adalah khitabnya Allah. Itu ada kalanya digantungkan dengan fi'lul mukallaf. Jadi khitabnya Allah itu akan terrealisasi ada kalanya digantungkan dengan fi'lul mukallaf atau pekerjaannya orang yang mukallaf. Lah mukallaf itu siapa? Adalah al-balik al-akil, orang yang balik yang berakal. Sehingga dikecualikan orang yang masih sobi ataupun orang yang tidak berakal seperti orang gila, ini tidak disebut dengan mukallaf dan tidak terkena khitabnya Allah. Makanya kalau orang di jalan-jalan itu ya, dia kalau kok merusak barang sesuatu, dia tidak disuruh untuk mengganti ataupun tidak boleh disalahkan. Kalau kok itu konteksnya adalah fi'lul mukallaf. Termasuk bagian dari yang bukan mukallaf adalah, ya tadi saya sampaikan orang gila gitu ya. Karena tidak memiliki akal ataupun bahkan nggak balik. Kalau anak kecil begitu ya. Tapi kalau orang gila itu walaupun dia itu sebenarnya sudah balik, statusnya menjadi sobi, tidak balik. Dalam beberapa keterangan begitu. Termasuk yang tidak terkena khitabnya Allah itu adalah hewan. Hewan itu tidak terkena khitabnya Allah, nggak bisa dihukumi. Kambing, kamu wajib melakukan sholat kayak gitu. Nggak bisa. Kenapa? Karena kambing itu bukan mukallaf. Tidak sesuai standarisasi dalam mukallaf. Sehingga kalau kok dipaksa apakah hewan itu terkena khitabnya Allah yang itu adalah hukum, maka tidak bisa. Makanya kalau orang itu punya kambing sebagai pengembala, ketika kambing itu merusak tanaman, ya, tanaman padi ataupun yang ada di sawah begitu, tidak mungkin kambing itu bisa dihukumi, dia harus mengganti, tidak bisa. Pasti yang punya kambing, walaupun kambingnya itu keluar dengan sendirinya tanpa dikeluarkan oleh si pemilik. Paham ya? Cuma dalam syariat, dalam fikihnya itu dibahas ya. Kambing itu keluarnya ketika waktu mengembala, waktunya jam berapa? Ya pagi sampai sore. Kalau malam itu ya waktunya nang kandang. Ya, kalau sama masih ingat dari Fathul Qorib kayak gitu. Lah kalau kok ternyata pas waktu di kandang, berarti malam, ternyata keluar. Sudah dikunci tapi bisa buka begitu. Atau kalau nggak bisa buka, lompat begitu. Lompat terus akhirnya merusak tandurannya wong. Ini dalam fikih ini dijelaskan, dia tidak bersalah yang punya kambing. Walaupun sebenarnya tetap kalau kita pakai konsep al-hukmu adalah khitabullah, maka kambing itu sebenarnya tidak bisa dihukumi. Bahkan tetap akan dihukumi secara kaidah ini orang yang punya kambing, walaupun keluar kambingnya itu waktu malam. Tapi kalau kok keluarnya waktunya pagi, ini sudah memang waktunya mengembala begitu ya. Ternyata makan tanaman orang lain, terus si pengembala tidak tahu, maka tetap ini doman. Siapa yang doman atau yang mengganti adalah yang punya kambing. Sudah sesuai dengan redaksi yang di sini. Tapi kalau malam, nah beda lagi. Ya tergantung nanti
situasinya kayak gimana ya? Bon, itu mendefinisikan mukallaf. Alladzi lam yamtani taklifu ta'alluqan maknawiyan. Di sini ada istilah ta'alluq maknawi, ya. Artinya al-balik al-akil, orang yang balik yang memiliki akal itu maksudnya adalah lam yamtani taklif, tidak tercegah mukallafnya. Lah, tercegahnya mukallaf itu ada kalanya karena berubahnya status yang awalnya mukallaf menjadi ghairu mukallaf, ada kalanya statusnya niku sudah berakal menjadi ghairu akil. Sehingga berubah yang awalnya seharusnya mukallaf menjadi tidak mukallaf. Ketika kok tercegah mukallafnya, misal orang safeh. Orang safeh niku orang yang tidak bisa mengatur keuangan atau boros dan sebagainya. Intinya dia tidak faham di dalam mentasarufkan hartanya, tidak tahu cara pentasarufan harta. Disebut dengan safeh. Kalau maknanya niku wong sing mendu. Lah orang yang seperti itu akan tercegah mukallafnya. Sehingga anak kecil ketika kok transaksi muamalah ya. Ini dalam beberapa keterangan yang sharih ini tidak boleh. Atau akadnya tidak sah begitu. Kenapa anak kecil kok nggak sah akadnya? Ya karena belum mukallaf. Sisi lain, dalam beberapa keterangan fikih juga disampaikan dalam konsep siasah, anak kecil itu boleh dalam rangka pembelajaran. Tapi kalau tetap kita pakai bahwa anak kecil itu tidak ada sisi mukallafnya, maka transaksinya seharusnya batal. Makanya hati-hati ya sama nek ngongkon cah cilik, ADE, sopo ngongkon tuku dan sebagainya itu harus betul-betul diawasi. Aja terus diculno iki, pokoknya iki. Ternyata salah terus dimarah-marahi kayak gitu. Karena sebenarnya anak kecil yang belum balik atau bahkan ya agak sedikit-sedikit tamyiz lah ya, bisa bedakan iso iki lombok, iki brambang begitu. Walaupun bisa seperti itu, tetap dia itu tidak terkena kewajiban atau bahkan bisa menyebabkan transaksinya batal. Nek transaksinya batal, terus iki piye statusnya? Ini akan menjadi satu kesulitan tersendiri. Tapi dalam konsep lain, dalam konsep siasah itu boleh. Tapi tetap harus diawasi oleh orang yang sudah ahli tasarruf. Kalau bukan ahli tasarruf tidak bisa. Makanya di sini diistilahkan orang yang mukallaf itu tidak boleh, gambarannya tidak boleh tercegah mukallafnya. Kemudian di sini ada pembahasan ta'alluqan maknawi qabla wujudihi. Ada pembahasan hukum atau khitabnya Allah itu ta'alluqnya secara maknawi. Ta'alluqnya secara maknawi qabla wujudi, sebelum wujudnya mukallaf. Jadi misal kayak gini. Ada anak kecil, sobi, yang tidur dibangunkan ya. Sobi, anak kecil, ini kan belum mukallaf. Sehingga ketika sholat pun, dia itu tidak terkena kewajiban. Yang terkena tuntutan itu orang tuanya. Misal umur 7 tahun, wajib orang tua niku memerintahkan. Wajib ketika umur 10 tahun tidak mau sholat, boleh memukul, tapi sing ghairu mubarrih. Ketika kok anak itu belum mukallaf, ya, sebenarnya khitabullah itu sudah ada, gitu. Paham ya? Khitabnya Allah itu sudah ada. Misal yang sering gitu, yang sering kita temukan itu wa ma khalaqtul jin wal insan illa liya'budun. Bahwa Allah itu menciptakan manusia dan jin tidak lain tidak bukan ya karena untuk beribadah. Nah, pada lafaz al-insan, ma khalaqtul jin wal insan, kita nggak perlu bahas jin ya. Kita bukan bagian dari mereka ya. Kita bahas al-insan. Lah lafaz al-insan itu adalah lafaz di mana mencakup anak kecil, besar, entah itu yang belum tamyiz, setelah tamyiz ataupun balik ataupun dan sebagainya. Itu mencakup semuanya. Yang penting menungso ya, bentuk wedhus. Maka dari lafaz itu sendiri sebenarnya itu terkena khitab. Makanya terkena hukum, gitu. Hukum itu adalah khitabnya Allah.
Cuman ada dua, khitabnya Allah itu ada kalanya untuk mukallaf, yakni ta'alluq maknawi, ada yang ta'alluq tanjizi. Lah ta'alluq maknawi itu diperuntukkan untuk al-insan sing qabla wujudihi, sebelum mukallaf itu diwujudkan. Berarti kan masih sofi. Nggih mboten? Sebelum mukallaf, sebelum diwujudkannya mukallaf dengan tanda-tanda mukallaf begitu ya, atau persyaratan mukallaf, maka di sana itu tetap sudah terkena hukum ay khitabullah, tapi secara makna. Makanya ketika umur 7 tahun orang tua niku diperintahkan. Ini sebenarnya alasannya bukan hanya karena biar membiasakan, tidak, tapi kan alasannya secara umum itu kan kayak gitu. Umur 7 tahun disuruh untuk sholat begitu. Alasan yang kuat di beberapa fikih niku biar membiasakan diri. Padahal dalam keterangan yang lebih konkret lagi, bahwa alasan utamanya itu bukan sebagai pembiasaan sebenarnya, tapi itu juga termasuk bagian dari khitabnya Allah. Berarti wajib. Paham ya? Bahkan bayi baru lahir saja ini sudah terkena khitabnya Allah, hukumnya Allah, wajib sholat. Cuman karena ta'aluknya hanya sekedar maknawi, maka tidak sampai direalisasikan. Artinya kewajibannya niku dari sisi al-insannya. Tapi kaitan realisasinya atau tanjizinya setelah ini, itu ketika mukallaf itu sudah wujud. Berarti ketika kok anak yang belum mukallaf kok sudah sholat, maka ini sudah melakukan kewajiban Allah, sudah sesuai dengan khitabnya Allah. Tapi untuk tuntutan dosa dan pahalanya ini belum wujud. Kenapa? Karena syarat daripada kewajiban sholat harus mukallaf. Dong buat ini. Yaitu yang pertama ya, bahwa khitabnya Allah itu ada kalanya digantungkan dengan fi'lu mukallaf. Lah sedangkan fi'lu mukallaf, arti dari mukallaf itu adalah al-baligh al-aqil, sing lam yamtani taklifu, yang tidak tercegah mukallafnya. Cuman ketika kok konteksnya mukallaf itu ada dua khitabnya Allah, ada kalanya sing ta'alluq maknawi, ada kalanya sing ta'alluq tanjizi. Lah kalau ta'alluq maknawi itu qabla wujudi, qabla wujudil mukallaf, sebelum diwujudkannya mukallaf. Berarti sebelum itu, mulai dari lahir sampai dia itu mau mukallaf. Terus selanjutnya adalah au ba'da wujudi, ini lanjutannya, qabla wujudi au ba'da wujudi qabla al-bi'tsah. Nah, ini ada satu tambahan. Tadi saya mengatakan qabla wujudihi berarti sebelum mukallaf. Kemudian au ba'da wujudi, atau setelah mukallaf, namun ini ada tambahan nih, qoblal bi'tah, namun sebelum diutusnya kanjeng Nabi. Maka ini sama. Status al-insan qabla wujudil mukallaf au ba'da wujudil mukallaf. Ini paham ya bahasa Arab ini ya? Kaitan khitabullah untuk orang yang mukallaf, entah itu qabla wujudil mukallaf, sebelum wujudnya mukallaf, au ba'da wujudil mukallaf, atau setelah wujudnya mukallaf, tapi catatannya adalah qoblal bi'tsah, sebelum diutusnya kanjeng Nabi. Karena sebelum diutusnya kanjeng Nabi, maka tidak ada hukum. Ya, tidak ada hukum. Karena kanjeng Nabi ketika kok diutus, baru banyak sekali hukum-hukum yang di-upgrade gitu ya. Nah, sebelumnya, wah itu banyak sekali yang ya tetap ono Islam deh, tapi Islamnya versi sebelum kanjeng Nabi. Tapi versi kanjeng Nabi setelah diutus, niki banyak sekali perubahan. Sehingga ketika kok qoblal bi'tsah, entah itu wujudul mukallaf au la wujuda, atau tidak ada wujudnya mukallaf, itu dihukumi sama. Artinya ta'aluknya niku ta'aluk maknawi. Sehingga apa? Sehingga ketika kok sebelum wujudnya kanjeng Nabi,
dia tidak terkena khitabnya Allah secara tanjizi, secara realisasinya. Artinya nggak dosa ngono rek. Misal kayak gini. Jadi sebelum diutusnya kanjeng Nabi, otomatis banyak sekali hukum-hukum yang dibawa sebelum Nabi Muhammad. Dan juga cara syariat yang dibawa juga tidak sama, berubah atau berbeda. Ketika ada orang mukallaf di zaman itu, berarti misal sebelum lahirnya kanjeng Nabi, gitu. Sebelum lahirnya kanjeng Nabi kan sudah banyak sekali manusia sesuai dengan zaman sebelum zaman Nabi. Lah ini walaupun kok sudah mukallaf, ya, artinya mukallaf niku ya balik ya berakal, dia tidak terkena khitabnya Allah secara tanjizi. Artinya ketika orang mukallaf sekalipun kok dia itu tidak sesuai dengan aturan Allah, tidak sesuai dengan hukum Allah, dia tidak terkena dosa. Catatannya ini yang mukallaf, ya. Ba'da wujudil mukallaf, setelah wujudnya mukallaf. Tapi qoblal bi'tsah, sebelum diutusnya kanjeng Nabi. Ini semuanya disebut dengan ta'alluq maknawi. Jadi semuanya terkena khitabnya Allah, tapi secara makna saja. Sama seperti anak kecil tadi ya. Anak kecil tadi ketika umur 7 dan seterusnya begitu, sebelum dia balik, dia itu terkena tuntutan, terkena hukum wajib sholat. Tapi ketika kok dia tidak sholat, karena tidak memenuhi syarat mukallaf, dia tidak dosa. Nah, itu kaitan dengan yang pertama. Yang tidur dibangunkan. Terus yang kedua, ya, watan jizian. Kalau tadi ta'alluqan maknawi, sekarang ta'alluqan tanjizi. Ba'da wujudi, harus setelah wujudnya mukallaf, ya. Ba'dal bi'sah, dan juga harus setelah diutusnya kanjeng Nabi. Jadi kita fokus kedua itu ya. Satu ta'alluq maknawi, yang kedua ta'alluq tanjizi. Tanjizi itu perealisasiannya, bahwa hukum Allah itu betul-betul diterapkan pada orang mukallaf itu. Lah syaratnya harus ba'da wujudil mukallaf, harus setelah wujudnya mukallaf. Berarti harus sampai ke taraf mukallaf, harus balik, harus berakal. Tidak hanya balik dan berakal, tapi juga harus ba'dal bi'sah. Hukum ini mulainya, tanjizinya, mulainya setelah diutusnya kanjeng Nabi. Baru hukum itu berlaku. Jadi misal ketika ada hukum sholat 5 waktu ba'dal bi'sah, ternyata kok tidak dijalankan, dan ternyata yang dikhitabi adalah orang yang mukallaf, maka dia dosa. Tapi kalau sobi setelah ba'dal bi'sah gitu, setelah diutusnya kanjeng Nabi, tapi dia belum mukallaf, artinya dia itu masih sobi, maka tidak terkena dosa. Yang terkena dosa itu hanya ketika dia itu ba'da wujudil mukallaf dan juga ba'dal bi'sah. Bedanya dengan yang pertama tadi, kalau kok yang ta'alluq maknawi, dia itu entah ba'da wujudil mukallaf atau qabla wujudil mukallaf, terus qoblal bi'tsah, maka tetap di sana tidak terkena dosa. Paham ya? Ya, mudah ya? Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya adalah alasannya apa? Itulah hukma qoblaha. Karena tidak ada hukum ya sebelum diutusnya kanjeng Nabi. Jadi yo piye ya, kadung awak dhewe niku uripe wis ba'dal bi'sah gitu ya. Jadi kita ndak bisa protes gitu ya. Kita ndak bisa protes pada manusia yang hidup qoblal bi'tsah. Karena kita hidup ba'dal bi'sah, maka mau tidak mau kita harus menerima segala konsekuensi. Kemudian di samping al-muta'allaku imma bi fi'il mukallaf, harus di sana ada iktidaan, ay tolaban lil fi'li, tertuntut untuk melakukan. Tidak hanya dia itu terkena khitabnya Allah, tapi juga tertuntut melakukan apa yang menjadi hukum itu sendiri. Wujuban au nadban au hurmatan au karahatan au khilafal aula.
Artinya hukum yang dimaksudkan adalah ada kalanya itu hukum yang wajib, hukum yang sunnah, ada yang makruh, ada juga yang khilafal aula. Ini semua adalah hukum. Yang hukum ini menurut qaul ashah adalah khitabnya Gusti Allah. Kalau kok kita terapkan istilah hukum sunnah, sunnah itu kan munculnya dari perintah Rasulullah atau amaliyah-amaliyah yang dilakukan oleh Rasulullah. Sehingga amaliyah yang dilakukan oleh Rasulullah ini bagian dari perintah Allah. Sehingga dengan adanya kita mengamalkan dan melakukan sunnah Rasulullah, berarti kita juga telah melakukan yakni tolabul fi'li, ya, melakukan adanya tuntutan pekerjaan itu. Walaupun itu tarafnya sunnah, beda dengan wajib ya. Wajib itu ya kalau tidak dikerjakan dosa, tapi kalau sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala. Jadi bedanya cuma itu, tapi semuanya itu ada kaitan khitabullah. Bermuara dari khitabullah. Bahkan sekelas makruh. Makruh itu kan lebih baik ditinggalkan. Lah makruh itu ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Lah makruh tahrim itu dicontohkan seperti kayak misal saman punya kuda. Nah, kuda ini ya, ini tapi bukan punya saman ya. Saman punya kuda, tapi kuda ini juga dipakai perang. Tidak hanya dipakai dipelihara, tapi dipakai perang. Ya, dipakai perang. Terus, kenapa? Saman sembelih kuda itu. Saman sembelih kuda itu, mungkin keluhan ya daging. Terus disembelih. Tapi kuda ini sangat penting sebagai apa? Sebagai bentuk perang atau apa ya? Ya bondone perang lah. Tapi terus disembelih. Nyembelih hewan sing kanggo perang iku halal, boleh. Tapi distatuskan makruh, kenapa? Karena ada yang lebih baik untuk ditinggalkan. Apa itu? Yakni tidak menyembelih. Ada yang lebih urgent, yakni menggunakan kuda ini untuk berperang. Ya begitu ya. Jadi masih ada makanan lain selain kuda. Yang kuda itu memang difungsikan, diberdayakan untuk perang. Ketika kita menyembelih sesuatu yang ini penting untuk perang dan ternyata ada makanan yang lain begitu ya, maka ini hukumnya makruh. Makruhnya niku tahrim. Nah, itu contoh sekilas kaitan dengan makruh. Ya tapi gini ya, atau mungkin ada contoh lain begitu ya. Makruh tanzih itu lebih ke ketika kok dilakukan ya, ketika dilakukan itu maaf salah, itu contoh yang makruh tanzih berarti. Itu contoh yang makruh tanzih. Artinya tidak ada larangan untuk tidak memperbolehkan menyembelih, dan juga ketika menyembelih itu sah-sah saja. Cuman ketika kok dia tidak menyembelih, ya mungkin dia harus memilih makanan yang lain. Tapi ketika disembelih ada yang lebih penting. Ini seingat saya nggih, niku makruh tanzih. Bukan makruh tahrim. Tapi kaitan dengan makruh itu kan bagian dari tuntutan khitabullah atau termasuk bagian dari hukum. Sehingga munculnya hukum itu ya dari analisa para ulama. Yang ulama itu menganalisa hadis dan juga dari Al-Qur'an tentunya. Dan semuanya itu adalah kalamullah. Termasuk khilafal aula. Khilafal aula itu semuanya lebih baik. Ada dua pendapat, ada dua hukum baik, semuanya baik, tapi ada yang lebih baik. Dan kemudian ternyata ketika kita melakukan sesuatu itu ternyata tidak seperti halnya yang lebih baik misalnya itu boleh. Tapi itu dihukumi khilafal aula. Itu dari redaksi yang telah ditemukan oleh para ulama dari beberapa referensi yang itu muaranya kepada Al-Qur'an. Jadi semuanya itu bagian dari hukum, yakni khitabul. Ya, iktidaan. Jadi ada tuntutan untuk melakukan itu. Kemudian au takhiran, ada tuntutan au takhiran atau diperbolehkannya memilih. Artinya diperbolehkan memilih itu boleh untuk bainal fi'li wa tarki. Boleh melakukan dan boleh meninggalkan itu. Ya, kalau takhir itu lebih mudah ya. Lebih tidak ada
paksaan begitu. Ibahatan, maksudnya boleh melakukan ataupun meninggalkan. Itu juga bagian dari hukum atau hukum mubah begitu ya. Lah mubah seperti kayak makan. Ketika saman posisi tidak terlalu lapar, saman itu boleh makan, boleh tidak makan. Tapi kalau lapar wajib ya. Kalau lapar itu wajib. Apalagi tingkah darurat itu wajib. Tapi kalau kok saman tidak terlalu lapar, terus saman mau makan, ini boleh, mubah. Saman mau makan, boleh. Tidak makan juga boleh. Atau dalam contoh yang mungkin sering saman lakukan begitu ya. Terkait meminjamkan. Meminjam barang kepada teman. Atau meminjamkan kepada teman. Ini boleh saman meminjamkan, boleh tidak. Itu kaitan dengan mubah. Itu juga bagian dari hukum sing artinya adalah kitabullah. Terus di dalam istilah takhyir di sana fayasmulu dalika al-fi'lu al-fi'la al-qalbi al-itiqadi wa ghairahu. Ketika kok istilah takhyir itu juga memasukkan pekerjaan-pekerjaan hati atau i'tiqad, keyakinan. Ya misal yang sering ya, apalagi sama sudah mendekati tuwek gitu maksudnya ya. Atau umurnya banyak begitu, itu saman boleh memilih mau kerja di sana atau kerja di mana atau tidak, atau mau melanjutkan sekolah atau tidak melanjutkan sekolah. Artinya tergantung serke atine saman. Saman boleh memilih pondok ini atau tidak memilihnya. Saman boleh memilih si dia atau bahkan tidak memilihnya. Itu bagian dari pekerjaan-pekerjaan yang apa ya tidak perlu kita tampakkan secara fisik. Lah, maksud takhyir itu memasukkan fi'lu yang seperti itu. Bongso-bongso jeroan. Atau wal qauli wa ghairahu, atau juga istilah takhyir itu memasukkan ucapan-ucapan. Artinya saman mau mengucapkan ini boleh ataupun bahkan tidak mengucapkannya. Maka ada kondisi-kondisi tertentu, ada waktu-waktu tertentu, saman harus ngomong ataupun saman harus diam. Makanya tidak semuanya harus ngomong, tidak semuanya harus berpendapat, tapi terkadang semuanya harus diam. Ya, semuanya harus diam. Tapi terkadang semuanya juga harus ngomong. Nek meneng terus, gak ada bedanya karo patung. Tapi ngomong terus, padha karo apa? Ya ini kaitan dengan hal-hal yang sifatnya itu takhyir atau mubah. Kemudian wal kafa wal mukallaf al wahid, dan juga mencegah dari larangan-larangan Allah. Ini juga bagian dari khitabullah. Artinya mencegah dari larangan Allah niki saman tergantung keilmuannya ya. Mencegah dari larangan Allah itu bisa saja saman itu betul-betul tidak melakukannya atau bahkan melakukannya. Sudah jelas itu menjadi hukum, yakni kitabullah, tidak boleh melakukan zina. Nah, ternyata kok ngelakoni. Lah ini kan bagian dari takhyir. Bagian dari takhyir. Saman memilih mana yang terbaik bagi sampean. Wal mukallaf al wahid, seperti mukallaf tapi yang tunggal. Ini tidak bisa dibandingkan dengan yang lain ya. Mukallaf yang tunggal itu seperti Kanjeng Nabi. Ya, fi khosoisi, di dalam ketertentuannya, dan juga ada juga wal aktsar minal wahid, ada juga yang lebih banyak, artinya mukallaf yang lebih banyak, bukan mukallaf yang tunggal. Jadi mukallaf itu ada kalanya sifatnya umum, ada kalanya yang tunggal. Seperti Kanjeng Nabi di dalam ketertentuannya, kita tidak bisa disamakan dengan Kanjeng Nabi. Lah orang-orang orang-orang yang Wahabi gitu ya, orang-orang Wahabi itu selalu mengajak kepada kaumnya, orang-orang Wahabi itu mengajak bahwasanya dibandingkan kita dengan Nabi. Misalnya kayak gini, saya akan mengajak sampean untuk jihad fisabilillah. Dengan cara apa? Bom bunuh diri misalnya. Di sana banyak sekali gereja-gereja dan banyak sekali orang yang kufur. Terus akhirnya karena dia itu membawa ajaran Nabi yang sebenarnya itu sudah melenceng begitu ya.
Kamu itu kalau kok disuruh memilih, misalnya itu, kamu memilih mana? Dirimu ataupun Kanjeng Nabi? Kalau kamu memilih Kanjeng Nabi, maka ayo ikut bersama saya jihad fisabilillah. Bagaimana caranya? Kamu harus mati karena Allah, misalnya. Bom bunuh diri. Kalau kamu mau bom bunuh diri di tengah-tengah gereja begitu, maka kamu akan distatuskan seperti orang yang mengikuti perintah Nabi. Ini kan jauh sekali. Bagaimana kita itu dibandingkan dengan Kanjeng Nabi? Atau ada juga orang yang mencuci otak kita itu dengan membandingkan buku kitab-kitab ini dengan Al-Quran. Kan enggak cocok gitu. Mana ada kitab seperti ini dibandingkan dengan Al-Quran? Enggak sama. Sangat jauh sekali. Sama milih di, milih belajar Al-Quran atau kitab. Ini adalah pertanyaan yang enggak perlu dijawab. Enggak perlu dijawab. Kalau ada pertanyaan seperti itu, tidak perlu dijawab. Karena ketika kita jawab, sudah pasti kita akan memilih Al-Quran. Dengan kita memilih Al-Quran, otomatis kita meninggalkan kitab. Itu ada pertanyaan yang menjebak, dan itu bahaya sekali. Kemudian selanjutnya adalah wa imma bi'a'ammi min fi'lil mukallaf wad'an wa huwa al-khitab al-warid bi kauni syai' sababan wa syartan wa mani'an wa sahihan wa fasidan. Yang tadi awal disampaikan al-muta'allaq imma bi fi'lil mukallaf. Ada kalanya hukum atau khitabnya Allah itu digantungkan dengan fi'lu mukallaf. Yang selanjutnya yang kedua adalah ada kalanya khitabnya Allah itu digantungkan dengan atau dibenturkan dengan sesuatu yang umum. Jadi fi'lu mukallaf. Jadi pekerjaannya orang mukallaf. Wad'an, dari ya asal dicetaknya lafaz itu. Maksudnya adalah wa al-khitab al-warid. Maksudnya adalah khitab yang itu telah didatangkannya khitab itu ya karena menjadi sebab. Karena menjadi sebab ataupun syarat ataupun perkara yang mencegah, entah itu ada kalanya perkara yang benar ataupun salah. Di sini dicontohkan kazina sababan liwujubil hati. Ya. Zina. Ya. Zina itu menyebabkan ketika orang kok melakukan zina akan terkena had, dan hukum had ini wajib. Berarti digantungkan, ta'alluqnya apa? Digantungkan dengan fi'lu mukallaf, tapi secara umum. Artinya secara umum itu siapa saja, siapapun manusia yang telah melakukan zina, maka liwujubil hati, maka dia terkena kewajiban had. Itu dari sisi fi'lul mukallaf. Artinya itu menjadi penyebab gitu. Sebab PDE ku di ranjam, ya dia itu di mergo iku zina. Atau contoh lain wa ghairu fi'lihi, yang tidak sesuai dengan pekerjaan orang mukallaf. Yang kalau tadi kan ditaklukkan kepada fi'lu mukallaf. Kalau yang kedua ini digantungkan kepada selain mukallaf. Contohnya adalah kazawali sababan liwujubi zuhri. Zawal, tergelincirnya matahari, itu menjadi penyebab apa? Masuknya waktu zuhur. Ini bukan fi'lu mukallaf, tapi fi'lu ghairi mukallaf. Ini juga bagian dari khitabnya Gusti Allah. Yang pertama tadi khitabnya itu digantungkan dengan fi'lu mukallaf, yang kedua digantungkan dengan fi'lu mukallaf tapi umum. Ya, ada kalanya niku fi'lu mukallaf dari sisi pekerjaan orang mukallafnya, ada kalanya yang dari sisi tidak dari pekerjaan orang mukallaf, tapi hal lain. Seperti zawal, tergelincirnya matahari itu bagian dari penyebab masuknya waktu zuhur. Wa itlafa ghil mukallaf, atau merusaknya sesuatu tapi yang menyebabkan bukan orang mukallaf. Contohnya adalah kasakron. Kasakron sababan liwujubid dhaman. Orang mabuk itu ya. Orang mabuk itu tidak mukallaf. Ketika dia merusak sesuatu, maka yang wajib dhaman adalah orang itu. Walaupun dia itu bukan orang mukallaf, tapi dia itu terkena khitabullah ya dari sisi cerobohnya gitu. Orang yang mabuk itu kan kenapa tetap terkhitabi? Ya. Karena dia itu
napa ceroboh karena napa ada kesengajaan sehingga menyebabkan dia itu terkena zaman liwujubil zaman. Ya tapi mau tidak mau kita harus betul-betul mengetahui penyebabnya. Kadang kalanya orang yang mabuk itu karena dia itu sengaja mabuk, ada kalanya niku dipaksa gitu. Dipaksa. Ada kalanya orang yang bunuh diri, ada kalanya orang yang dibunuh. Artinya kita harus melihat dari sisi yang lain. Tidak terus kita paksakan sesuai dengan yang di sini. Kita harus cari tahu dari hal lain. Itu dua kesimpulan kaitan dengan hukum adalah khitabnya Allah, ada kalanya digantungkan dengan fi'il mukallaf, ada kalanya yang digantungkan kepada ghairu mukallaf. Ya kalau ghairu mukallaf kan lebih mudah ya. Yang penting duduk menungso, umpama menungso niku kudu wis mukallaf. Lah standar mukallaf adalah orang yang berakal dan orang yang apa? Selain itu tidak terkena khitabullah. Tapi secara hakikat semua itu terkena khitabnya Allah dalam sisi ta'alluq maknawi. Dan ta'alluq tanjisi hanya muncul setelah mukallaf. Bon, ada yang tanya kan? Hah? Pom? Paham loh betul? Ya karena pelajaran ini memang seperti itu, ya tidak bisa disimpulkan ya. Kalau nanti saya simpulkan ya bisa sebenarnya, tapi nanti maknanya harus banyak kayak gitu ya. Nanti baru tak simpulkan. Oh intinya kayak gini gitu. Tapi kan nanti sama ndak totalitas begitu di teksnya, ndak totalitas. Al-Fatihah. Yang putra yang tidak masuk dan ya masuk semua. Siapa? Haikal kemana? Izin kemana? Ambil apa? Jemput asesor. Oh buat tes. Terus siapa lagi? Sudah, Haikal dong. Siapa? Nur Rahman kemana? Sakit. Sakit apa? Sakit malas apa gimana? Nur Rahman. Mana namanya? Tuh. Enggak ada. Udah, siapa lagi? Udah, yang putri? Siapa? Giska. Giska kemana? Pulang. Mulai ini apa? Acara apa? Hah? Acara keluarga? Acaranya apa? Siapa lagi? Udah. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.